Oke, kita bakal bongkar satu rahasia besar. Ini adalah kompas yang dipakai sama perusahaan-perusahaan teknologi raksasa biar mereka bisa tumbuh gila-gilaan dan nggak pernah kehilangan arah. Mungkin ini dia kunci sukses terbesar mereka. Coba deh bayangin, pas kita lagi asik nge-scroll TikTok atau maraton nonton di YouTube, sebenarnya apa sih yang jadi ukuran sukses buat mereka? Apa cuma soal berapa banyak yang download? Atau pendapatan iklan? Ternyata bukan itu. Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Dan mereka punya satu kompas rahasia buat nentuin arah. Iyap, kompas rahasia inilah yang akan kita kulik tuntas sekarang. Kita bakal lihat gimana cuma dengan satu metrik aja semuanya bisa berubah total. Nah, disinilah bedanya. Kebanyakan perusahaan tuh kayak tenggelam di lautan data, pusing ngeliatin ratusan metrik. Tapi para raksasa teknologi ini, mereka beda. Mereka bisa menyaring semua berisik itu dan cuma fokus ke satu titik cahaya. Benar-benar cuma satu metrik yang jadi penentu nasib produk mereka. Metrik sakti inilah yang punya nama keren, North Star Metric atau metrik bintang utara. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya? Jadi simpelnya gini loh, North Star Matrix itu bukan cuma soal angka, tapi sebuah ukuran dari aha moment. Tahu kan, momen di mana pengguna kita tuh mikir, wah ternyata ini gunanya. Metrik ini intinya menjawab satu pertanyaan paling penting, pengguna kita beneran dapat nggak sih manfaat utama dari produk kita? Kalau metrik ini naik, artinya makin banyak orang yang jatuh cinta sama produk kita. Dan ya, persis kayak namanya, bintang utara. Metrik ini jadi pemandu utama. Coba bayangin, ada badai ide, fitur baru, tekanan dari kompetitor, dan lain-lain. Nah, North Star Metric inilah yang ngejaga semua orang di perusahaan, dari engineer, marketing, sampai tim produk, buat tetap jalan lurus ke arah yang sama, yaitu bikin pelanggan senang. Terus, emangnya apa sih untungnya punya satu fokus kayak gini? Kenapa ini bisa jadi sekuat itu? Coba lihat perbedaannya, jelas banget kan? Tanpa North Star Metric, tim-tim di perusahaan itu ibarat lagi tarik tambang, ngelawan diri sendiri. Semua orang sibuk, tapi nggak ada yang maju. Energi habis, hasilnya nihil. Nah, begitu ada NSM, semua orang narik ke arah yang sama. Setiap keputusan, setiap fitur baru, tujuannya cuma satu, mencapai bintang utara itu. Dan itu artinya pertumbuhan yang nyata dan awet. Contoh paling klasiknya nih, Facebook. Dulu banget, mereka pikir metrik sukses itu ya jumlah orang yang daftar. Tapi mereka sadar, buat apa jutaan akun kalau isinya cuma jadi kuburan digital? Tim pertumbuhan mereka lalu nemuin data emas. Pengguna yang nambahin 7 teman dalam 10 hari pertama, kemungkinan besar bakal jadi pengguna aktif selamanya. Aha, disitulah fokus mereka bergeser. North Star Metric mereka jadi pengguna aktif harian, dan semua fitur dirancang buat bantu pengguna baru cepat-cepat terkoneksi. Hasilnya, kita semua tahu, Facebook jadi kebiasaan, bukan cuma situs yang dikunjungi sesekali. Oke, konsepnya keren banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah perusahaan bisa milih North Star Metric yang pas? Ternyata ada 3 filter utamanya. Pertama, nilai pelanggan. Simpelnya, kalau metrik ini naik, pelanggan kita makin happy nggak? Jawabannya harus iya. Kedua, mudah difahami. Saking gampangnya, semua orang di kantor, dari CEO sampai office boy, harus ngerti artinya. Dan yang ketiga, bisa diarahkan. Artinya, tim kita harus bisa ngelakuin sesuatu hari ini yang bisa bikin angka itu naik besok. Bukan metrik yang cuma bisa berharap pada takdir. Tapi tunggu dulu, hati-hati ya. Milih metrik ini juga ada jebakannya. Kalau salah pilih, akibatnya bisa fatal. Serius, metrik yang salah itu kayak racun. Secara diam-diam, metrik ini bisa bikin perang saudara di dalam perusahaan. Tim marketing ngejar target A, tim produk fokus ke target B. Tanpa sadar, mereka malah saling sikut dan ngehancurin perusahaan dari dalam. Ini bahaya banget. Nah, ini contoh yang paling gampang dimengerti. Bayangin tim YouTube ngejadiin jumlah interaksi kayak likes atau komen sebagai North Star mereka. Kira-kira apa yang bakal mereka lakuin? Bisa jadi mereka bikin tombol like jadi super gede. Atau kolom komentar dibikin lebih nonjol yang malah nutupin videonya. Bikin malas nonton kan? Sekarang bandingin sama North Star metrik mereka yang beneran. Total waktu tonton. Dengan metrik ini, semua tim jadi mikir, gimana caranya biar orang nonton lebih lama? Jawabannya ya macam-macam. Algoritma rekomendasi yang makin pinter, kualitas streamingnya lebih bagus, pokoknya pengalaman nonton yang mulus. Semuanya sejalan sama tujuan utama, bikin penonton puas. Jadi poin kuncinya tuh ini, North Star Metric itu bukan sekedar angka di laporan.
Ini adalah sebuah filosofi, sebuah bahasa yang bisa menyatukan semua departemen, menyatukan semua tujuan, biar bisa fokus pada satu hal yang paling penting, ngasih nilai terbaik buat para penggunanya. Nah, sekarang giliran kamu nih. Setelah kita bahas bareng-bareng, coba deh iseng-iseng tebak. Kira-kira apa ya North Star Metric buat Gojek? Mungkin jumlah perjalanan yang selesai? Atau buat Tokopedia, total nilai transaksi harian mungkin? Coba deh tulis analisis iseng kamu di kolom komentar ya. Saya penasaran banget pengen baca.